Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Semoga kasih dan sukacita Tuhan Yesus selalu menetap dalam hidup dan kehidupan saudara sekalian. Saat ini kita kembali berjumpa dengan saya Pendeta Rudolf Manhutu yang akan menyampaikan firman Tuhan yang pada saat ini kita beri judul 3 cara atasi pergumulan. Firman Tuhan ini kita dasarkan pada 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Marilah saudara-saudaraku kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami, kepadamu Tuhan kami persembahkan puji syukur terima kasih kami untuk kasih, kemurahan dan kesetiaan-Mu bagi kami yang boleh kami rasakan dalam hidup ini. Kami datang Tuhan menyerahkan kembali kerinduan kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu yang kudus. Berkati kami Tuhan melalui firman-Mu. Tuntun dan bimbinglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan dan siap melakukannya melalui kehidupan yang memuliakan Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami datang dan berserah, sebab kami percaya firman-Mu lah yang menghidupkan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, dasar perenungan kita pada saat ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18 yang menyatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembaca Alkitab kita saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tidak dapat kita sangkali bahwa hidup ini juga penuh misteri. Kita pun tak kuasa untuk memilih agar hidup hanya diisi dengan segala yang kita inginkan atau harapkan. Kita seringkali hanya bisa menerima dan menjalani hidup ini. Ada saat kita dapat tertawa, ada saat kita harus menangis. Ada saat segala sesuatu begitu nikmat dan manis. Tapi tidak jarang kepahitan hidup juga harus kita nikmati dalam hidup ini. Nah, yang seringkali muncul pertanyaan adalah bagaimana seharusnya kita bersikap saat kita harus mengalami kesulitan hidup, bahkan penderitaan yang menyesakkan. Rasul Paulus rupanya punya nasihat jitu yang dapat kita pakai. Menurutnya ada 3 cara saat-saat kita berada dalam kesulitan. Yang pertama, itu kita temukan dalam ayat yang ke-16 dari 1 Tesalonika pasal 5 yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah di sini sesungguhnya harus dipahami sebagai bersukacita karena Tuhan Yesus. Bukan karena keadaan yang ada di sekitar kita. Dengan berpegang pada janji-janji Tuhan Yesus yang dikuatkan oleh pengalaman iman kita selama ini bersama dengan Kristus, sesungguhnya dapat menjadi dasar bagi kita untuk tetap bersyukur dan bersukacita. Itu berarti saudaraku, sehebat apapun beratnya hidup ini, selama kita tetap memandang dan bersandar kepada Kristus, dijamin kita akan tetap dapat bersukacita. Jangan biarkan saudaraku sukacita kita yang datangnya dari Tuhan Yesus itu dikalahkan hanya oleh kenyataan hidup yang tidak menyenangkan. Yang kedua, itu terdapat dalam ayatnya yang ke-17 yang menyatakan tetaplah berdoa. Doa di sini bukan hanya soal meminta, tetapi wujud komunikasi intim kita dengan Tuhan Yesus. Sehebat apapun pertolongan Tuhan Yesus yang kita harapkan dalam penderitaan kita, kalau kita tidak punya komunikasi yang baik dengan Tuhan Yesus, sang sumber sukacita yang sejati itu, maka semuanya akan sia-sia. Jadi tetaplah berdoa, jangan jemu-jemu melakukannya, sebab melalui doa kita juga dapat menyatakan kepada Tuhan Yesus bahwa kita sungguh-sungguh bergantung secara total kepadanya. Lalu percayalah saudaraku, Bapa yang baik akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya yang indah.
Persoalannya adalah bagaimana kalau dari setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, ternyata terkesan tidak pernah ada jawaban, atau jawaban Tuhan ternyata tidak seperti yang kita inginkan. Misalnya saja saudaraku, kita sudah meminta dalam setiap doa kita agar kita bisa terpapar dari virus corona di masa-masa pandemi ini. Tetapi ternyata orang-orang yang kita kasih satu persatu terpapar, bahkan mungkin ada yang lebih dahulu dimuliakan Tuhan. Selain itu, penghasilan usaha kita mungkin semakin menurun, bahkan terancam bangkrut, PHK di mana-mana, dan banyak lagi kesusahan-kesusahan yang silih berganti datang menekan hidup kita. Untuk hal ini, Paulus memberi nasihat yang ketiga dalam ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, doa bukan alat kita untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Yakinlah bahwa setiap doa akan didengar dan dijawab Tuhan Yesus. Seperti yang ia katakan dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tetapi bagaimana dan apa jawaban Tuhan atas doa kita? Kembali kepada rencana, rancangan, dan kehendak Tuhan sendiri. Lalu mengapa kita harus selalu bersyukur? Disinilah saudaraku, kita diajak untuk selalu berpositive thinking terhadap Tuhan, sambil tetap berkeyakinan Dia pasti akan memberi yang terbaik kepada kita, anak-anaknya yang Ia kasihi. Bukankah dengan tetap berpikir positif, imun kita akan menjadi lebih baik? Demikian kata para pakar kesehatan dalam menghadapi ganasnya virus corona saat ini. Bukankah dengan berpikir positif, kita akan mampu untuk terus menghadapi kenyataan hidup dan terus boleh bersyukur, tetap boleh bersuka cita, dan lalu kemudian menikmati kasih Tuhan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan kita. Saudaraku, tentu semua yang kita alami bukan alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur, bukan alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita, dan bukan alasan bagi kita untuk jauh dari Tuhan dan tidak berdoa lagi. Mari tetap andalkan Dia. Hadapilah semua tantangan ini sambil tetap menatap dan memandang Dia, Sang sumber kekuatan kita yang sejati. Saudaraku, kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberi kekuatan, pengharapan di dalam menjalani kehidupan. Dan sampai jumpa dalam pemberitaan firman Tuhan yang berikut. Amin.